Silakan klik subscribe, comment, like, and share video ini. Terima kasih. Membuat daftar nama. Daftar nama itu adalah raja nih teman-teman sekalian. Daftar nama adalah raja. Jadi raja di bisnis ini bukan mentor kita, bukan leader kita, bukan direktur, bukan komisaris, bukan owner. Tapi raja dalam bisnis ini adalah daftar nama. Bagaimana kita memperlakukan seorang raja? Raja itu diperlakukan ya dikasih tempat, diperhatikan, dilayani dengan penuh antusias, dengan penuh seksama. Tapi raja dalam bisnis ini adalah daftar nama. Artinya Bapak Ibu perlu memperhatikan betul namanya daftar nama. Raja orang sangat penting, very very important person. Daftar nama adalah hal yang amat sangat penting di bisnis ini. Tidak membuat daftar nama, menganggap remeh membuat daftar nama, langkah awal gagal di bisnis ini. Menganggap penting membuat daftar nama, langkah pertama sukses di bisnis ini. Jadi ingat penting daftar nama. Cara buat daftar nama gimana? Yang pertama, jangan mikir ketika membuat daftar nama. Tuliskan saja setiap nama yang terlintas. Misalkan saya kasih contoh, tuliskan nama keluarga gitu. Mas Indra tuliskan, saya kasih topik keluarga. Siapapun yang kategori keluarga, tulisin namanya. Pasti langsung kebayang kan? Iya, betul. Nah, langsung ditulis. Mau itu tua, besar, jauh, deket, nggak sempet marahan kemarin, tulis aja dulu. Tulis dulu. Teman SD, tulis dulu. Ah, lupa namanya. Yang penting tulis dulu. Oh, yang gendut, yang suka jahilin misalkan. Yang suka ngasih coklat gitu. Jangan mikir. Karena kalau mikir, maka kita terjeda. Jadi langsung tulis. Tumpahkan dulu dalam tulisan. Minimal 200 daftar nama. Ini clue yang paling sederhana. Keluarga, teman, sekolah, rekan kerja, tetangga, kenalan biasa. Bagus, bisa gunakan LKS yang dikeluarkan dari sales untuk membantu Bapak dan Ibu semua. Nih bagian clue-nya keluarga dekat, teman main, teman sekolah sampai teman kuliah, teman kerja dulu dan sekarang, tetangga dekat dulu dan sekarang, dan kenalan biasa nih Mas Indra. Kenalan biasa misalkan Mas Indra suka nyukur rambut tentunya tiap bulan, pasti ada langganan dong. Betul. Nah, kenal nggak orangnya? Enggak, tapi kan sering ketemu. Sering ketemu tulisin tukang cukur rambut gitu, tukang sayur, satpam depan rumah, yang suka nganterin catering, yang suka nganterin galon air gitu, tulisin. Prospek, karena sering terjadi orang biasa ternyata dialah yang luar biasa. Itu sering terjadi. Betul. Cara membuat daftar nama nih. Cara membuat daftar nama kategori potensial prospek, priority prospek. Saya reminder kepada teman-teman sekalian, seluruh materi ini bisa dibaca lengkap di buku TMB. Jadi kalau Bapak Ibu tertinggal bisa kunyah-kunyah kembali di buku TMB. Ini membuat daftar nama, ada potensial prospek, ada priority prospek. Sebelum itu saya jelaskan apa yang disebut dengan potensial prospek. Itu metodenya namanya DAFT. Di multi level lain itu ada faktor namanya financial ability, kemampuan keuangan. Jadi mau orang dilihat dulu, nih orang punya duit nggak kira-kira. Kalau di ini nggak ada gitu. Yang kita lihat adalah attitude, karakter. Yang pertama dinamis. Orang itu mobilitas tinggi. Makin sibuk makin bagus. Jadi kalau ketemu orang, aduh Pak, saya ini orangnya sibuk banget Pak, nggak ada waktu buat mikirin kayak begini-begini. Jawabannya gimana? Cocok banget gitu. Ini bisnis paling cocok buat orang sangat sibuk gitu lah kira-kira. Kenapa? Karena tokonya di mulut dan jari jemari gitu. Dia nggak perlu mikirin kemanapun Bapak Ibu pergi, tokonya ngikut. Makin sibuk orang itu, tandanya dia makin dipercaya gitu. Makin ketemu banyak orang gitu. Ya tinggal dia selipin cerita. Nggak sampai cerita, kasih brosur. Sederhana. Bisnis gampang. Gitu. Yang kedua antusias, makin semangat makin energik gitu ya, makin antusias makin bagus. Yang ketiga fleksibel, yang keempat teachable, pembelajar. Fleksibel artinya orangnya friendly, supel, humble gitu ya. Teachable orangnya open minded, berpikiran terbuka, mau belajar, mau mencoba, mau tahu bukan sok tahu, kira-kira begitu. Scoring, nah ada teknik scoringnya. Jadi teknik DAFT ini nih Mas Indra, teknik daftar nama ini kita menggabungkan antara subjektivitas dengan objektivitas. Mengukur dinamis apa enggak, antusias apa enggak, fleksibel apa enggak, itu kan subjektivitas saya. Tapi dibantu objektif dengan teknik scoring gitu. 1 paling minimal, 3 maksimal. Lulusnya nilai 9 sampai 12. Lulusnya. Jadi contoh misalkan ada nama Abdullah. Oh orangnya sangat dinamis, mobilitasnya tinggi, berarti 3. Agak antusias 2, orangnya kurang ramah 1, tapi pembelajar gitu 2 gitu. Di total 5, 6, 7, 8, nilainya 8 gitu. Ada Usman misalkan, orangnya mobilitasnya tinggi, sangat antusias, orangnya lumayan ramah dan sangat pembelajar. Nilainya berapa? 9, 10, 11, lulus. Gitu, si Usman lulus. Jadi yang lulus yang nilainya 9 sampai 12. Ada Bu Fatimah misalkan. Bu Fatimah
Bu Fatimah, nilainya berapa? Oh, sangat mobilitas, sangat antusias, sangat fleksibel, sangat teachable. Nilainya berapa? 12, lulus gitu. Ada Bu Aminah misalkan seorangnya, wah males keluar rumah, orangnya nggak antusias, banyak ngeluh. Fleksibelnya, wah sangat nggak ramah misalkan, kurang teachable, nilainya 4, ya nggak lulus. Kira-kira paham ya konsepnya? Sederhana, 9 sampai 12. Orang yang lulus ini lanjut ke priority prospect. Apa itu priority prospect? Semua yang potensial prospek lanjut ke priority prospek. Orang yang prioritas banget, segera, nggak pakai nanti, segera di prospek. Siapa mereka? Orang yang sudah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, sering ketemu. Nah, udah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, sering ketemu, wajib segera di prospek. Paham ya? Paham. Yang kedua, lokasinya dekat. Udah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, lokasi rumahnya dekat. Dekat sama jauh, ukurannya apa Pak? Ya pribadi, subjektif. Iya, betul. Gitu, objektif. Nah, gini, bisnis gampang, ukurannya pribadi. Tapi dibantu objektif. PA itu perasaan akrab. Perasaan akrab. Tapi saya kan merasa akrab, belum tentu dia merasa akrab. Ya kan, yang penting Anda merasa akrab nggak? Bahwa ternyata dia bilang, so akrab loh. Ya nggak masalah. Yang penting saya merasa akrab. Scoringnya 0 tidak, 1 iya. Contoh, kita lanjut yang Usman berarti ya. Usman sama Fatimah, karena yang lolos. Oh Usman, sering ketemu. 1. Sering ketemu, sekantor berarti. Tapi rumahnya jauh. 0. Perasaan saya lumayan akrab. 1. Berarti skornya berapa? 2. Bu Fatimah, sering ketemu? Yes, sering ketemu. Rumahnya jauh. Perasaan akrab nggak? Enggak. Berarti skornya berapa? 1. Berarti yang lolos yang mana? Yang Usman. Berarti Usman, si Bu Fatimah wajib di prospek juga karena dia potensial. Tapi urutannya agak belakang. Yang segera di prospek yang Usman karena dia potensial sekaligus priority gitu. Dia udah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, sering ketemu, perasaan kita akrab, wajib segera di prospek. Ini kalau dilakukan Mas Indra, itu tingkat keberhasilannya 80%. Insya Allah. Nggak percaya, cobain aja. Gitu. Bikin 200 daftar nama dengan teknik scoring, lakukan action, pendekatan. Tingkat keberhasilan 80%. Kalaupun gagal, Bapak Ibu sekalian bisa lahir 3 nama berikutnya. Nah, ini teknik scoring.